Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Merianti Ansar dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan NIM 2003-015-00007 akan mempresentasikan tentang peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Nilai-nilai sosial dalam olahraga. Yang pertama, apa dan mengapa sosiologi olahraga? Sosiologi olahraga merupakan bidang kajian ilmu yang terbilang baru, yang berbasis sosial dan perilaku atau ilmu pengetahuan sosial. Sejajar dengan bidang kajian lain seperti psikologi olahraga dan pedagogi olahraga, dua kelompok ilmu yang lain dari ilmu keolahragaan adalah berbasis anatomi, fisiologi, fisika yang terdiri dari biomekanika olahraga dan kesehatan olahraga, dan berbasis sejarah dan filsafat atau humaniora yang terdiri atas filsafat olahraga dan sejarah olahraga. Perkembangan setiap bidang kajian akan tergantung pada seberapa besar kontribusi signifikan yang diberikan oleh bidang kajian tersebut terhadap cara masyarakat hidup dan menghidupi dirinya, termasuk bidang kajian sosiologi olahraga. Sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pokok bahasannya mengenai apa dan mengapa dalam kajian ilmu sosiologi olahraga adalah berangkat dari definisi olahraga. Olahraga telah didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan unsur-unsur berikut, yaitu keterampilan fisik, kompetensi institusional, dan kombinasi olahraga. Olahraga hanya menjadi alat yang memungkinkan kita untuk memberikan perhatian pada masalah organisasi sosial, dinamika sosial, dan konsekuensi dari fasibilitas yang tinggi mengenai popularitas olahraga di negara-negara seluruh dunia. Hal ini yang perlu dicermati adalah sisi lain dari olahraga sebagai wahana bermain, rekreasi, kontes, dan tontonan. Dalam konteks seperti ini, olahraga menjadi penting dalam mewujudkan arah hidup manusia yang memiliki hasrat untuk berprestasi. Apabila kita mewujudkannya, kita dapat melihat hubungan antara olahraga dengan kekuasaan tanggung jawab dalam masyarakat. Apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial? Pembahasan tentang apa dan bagaimana olahraga dalam perspektif teori sosial dimaksud untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai berbagai fenomena dalam kaitannya yang muncul di dunia olahraga, sehingga diketahui dan dipahami hubungan antara olahraga dan masyarakat. Ada 4 teori yang berkaitan, yaitu fungsionalis, konflik, interaksi simbolik. Setiap kerangka teori tersebut dapat membantu dalam memahami olahraga sebagai sebuah fenomena sosial, dan keempat teori itu saling berhubungan dan berkaitan. Kemudian yang ketiga, olahraga dan perubahan paradigma hidup manusia. Dalam rentang sejarah manusia, sampai saat ini aktivitas olahraga dan bermain selalu berhubungan secara integral. Dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi, di negara Yunani misalnya, pemain dan kontes olahraga didasarkan pada kepercayaan mitologi dan agama. Mereka memfokuskan pada minat para remaja pria dari kalangan terpandang. Sementara itu, produknya berimplikasi terhadap dunia politik. Di luar prestasi tersebut, umumnya para atlet direkrut dari masyarakat lapisan bawah dan dibayar atau keikutsertaannya. Proses profesionalisme semacam ini terus berkembang hingga diresmikannya Asosiasi Olahraga Profesional pada tahun 1990. Desain program olahraga untuk anak-anak. Desain program yang disusun yang penting adalah bahwa hasrat untuk mau berupaya dengan demikian saat mereka yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negaranya didasarkan pada tujuan yang berbeda-beda. Misalnya, banyak orang tua yang berharap dan memberikan tekanan kepada anak-anaknya agar berprestasi tinggi, banyak pelatih yang memperlakukan anak dengan cara kurang terpuji atau kurang pantas, banyak pelaku olahraga itu yang sangat membosankan, banyak kasus-kasus lain mengenai orang tua berselisih paham dengan pelatih. Agresi dalam masyarakat, kontroversi peran olahraga. Banyak orang membantah bahwa olahraga adalah obat untuk kekerasan yang muncul di masyarakat. Bahkan penelitian dalam kasus seperti ini terbilang sedikit, namun keikutsertaan seseorang dalam olahraga dapat membantu yang bersangkutan untuk mengurangi rasa kejenuhan atau stres dalam kehidupannya. Selain itu juga para atlet dapat belajar mengontrol perilaku mereka selama berolahraga. Tetapi belajar
Tetapi belajar tersebut mempunyai pengaruh jangka panjang. Ada perilaku isu-isu semacam itu masih perlu diungkap dalam penelitian. Di samping bantahan olahraga sebagai obat, banyak pula orang yang berpendapat bahwa olahraga adalah penyebab munculnya tindak kekerasan. Penelitian yang mendukung pernyataan ini sudah banyak, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam olahraga mempunyai dampak langsung perilaku keras dalam kehidupan masyarakat. Hubungan antara golongan dan mobilitas sosial. Hubungan antara golongan dan olahraga ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Oleh karena itu, olahraga tidak dapat eksis jika orang tidak punya waktu, uang, fasilitas, dan pengalaman organisasi. Orang punya uang dan kekuasaan dapat mengorganisasi olahraga karena olahraga memerlukan dukungan ekonomi. Peluang karir dalam olahraga cukup eksis, tetapi jumlah atlet biasanya terbatas dan waktunya singkat. Peluang lain termasuk dalam hal kepelatihan, kesehatan olahraga, pelatih, dan manajemen. Peluang untuk menjadi atlet profesional sangat terbatas bagi kelompok minoritas seperti kulit hitam yang mempunyai kulit hitam. Nilai sosial dalam olahraga komersial. Olahraga komersial adalah jenis olahraga yang pelaksanaannya diarahkan pada orientasi ekonomi. Olahraga komersial ini dibentuk oleh faktor-faktor ekonomi di mana uang menjadi mengemuka pada saat mereka tampil di pentas dan tidak jarang hanya demi uang. Unsur sportivitas terabaikan. Alangkah baiknya apabila uang itu sebagai pemicu prestasi atlet dan bukan pemicu kebobrokan atlet. Olahraga komersial juga telah mengakses para atlet memasuki panggung hiburan. Para atlet dapat menghangatkan suasana ajang pertandingan berkaitan dengan hak-hak dan penghasilan menjadi penting. Dalam olahraga profesional, isu mengenai hak-hak pemain telah menjadi perhatian utama. Hak mereka terangkat, gaji pun meningkat. Gaji mereka akan semakin bertambah dari televisi yang menyiarkan mereka. Dinamika hubungan olahraga dan media. Media merupakan produk, budaya, dan wujud dari konstruksi sosial. Media dibuat di organisasi dan dikontrol oleh manusia yang ide-idenya didasarkan pada pengalaman dan perspektif pada dunia. Olahraga dan media perkembangannya amat bergantung pada orang lain. Olahraga dan media dapat bertahan tanpa yang lain, tetapi olahraga dan media akan berbeda dari yang ada sekarang. Bentuk-bentuk komersial dari olahraga tidak akan tersebar luas tanpa dukungan yang lain. Tanpa tayangan olahraga melalui media, orang akan sangat kecil memberikan perhatian terhadap olahraga. Hubungan olahraga dengan politik. Olahraga merupakan bagian integral dari dunia sosial. Sebagai bagian dari dunia tersebut, olahraga dipengaruhi oleh sosial, politik, dan ekonomi, kehidupan umat manusia, dan hubungan dengan yang lain. Setidaknya terkait secara parsial dengan isu-isu kekuasaan dan kontrol. Untuk itu politik menjadi bagian dari olahraga hanya oleh karena politik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Hal tersebut tidak dapat dihindarkan. 10. Kedudukan olahraga di pondok pesantren. Sejauh ini penelitian yang mengkaji tentang hubungan antara olahraga dengan kehidupan dunia pesantren masih sangat terbatas. Karena itu sulit untuk menyimpulkan program olahraga di pondok pesantren semestinya ditempatkan secara proporsional. Sampai saat ini tidak ada bukti bahwa olahraga memberikan dampak negatif bagi para santri. Tentu saja banyak sekolah, orang tua, dan anak-anak remaja yang tidak mengindahkan nilai olahraga. Kontroversi gender dalam olahraga. Selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad, kaum wanita dibedakan secara sistematis dan keikutsertaannya dalam olahraga. Bukti ini nampak nyata dari jumlah partisipasi wanita dalam kegiatan olahraga yang relatif sedikit dibandingkan laki-laki. Permasalahannya sekarang, apakah ada alasan atau bahkan justifikasi untuk kaum wanita untuk tidak bergabung atau terlibat dalam bidang olahraga? Dalam kasus ini beberapa fenomena telah muncul ke permukaan. Satu, pandangan memberikan argumentasi bahwa bagaimanapun kesamaan wanita dengan laki-laki dan untuk menjadi atlet secara alami kurang memadai data statistik membedakan dalam negara Indonesia di kancah dunia internasional. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.